A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua. Dengan itu kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berjasa menyampaikan kepada kita kebenaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan selanjutnya kita bersalam kepada Rasulullah sebagai ikatan abadi antara kita dengan baginda Rasulullah, yaitu dengan mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan membahaskan tentang satu lagi perkara yang berkaitan dengan akidah, dengan keimanan. Ia adalah perkara yang kedua dari 30 perkara penting di dalam hidup, yaitu yang berkenaan dengan buah sifat 20 di dalam hidup. Buah sifat 20 di dalam hidup, yaitu buah dari sifat-sifat yang menerangkan tentang Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, dan kesan daripada pengetahuan tentang Allah yang maha sempurna itu di dalam hidup kita. Sebagai mukaddimah, kita ingin berangkat dari ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang Allah yang memiliki sifat-sifat sempurna, yaitu ayat-ayat yang terdapat dalam surah Al-An'am, khususnya ayat yang ke-101, 102 dan 103. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Badi'us samawati wal ard. Anna yakunu lahu walad ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. Dialah Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Yang memiliki sifat-sifat yang demikian itu ialah Allah Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia. Dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala penglihatan itu. Dan Dialah Allah yang maha halus lagi maha mengetahui. Kita berikan sedikit tafsiran untuk ayat-ayat ini, supaya kita lebih jelas tentang kandungan yang terdapat di dalamnya. Ayat ini menerangkan tentang Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan,
yang menjadikan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, mencipta, mengetahui dan memelihara segala sesuatu, dan yang ditujukan ibadah kepadanya. Demikianlah sifat-sifat Allah sebagai Tuhan semesta alam. Hanya Allah yang memiliki sifat-sifat sempurna tersebut. Berarti tidak ada Tuhan selain Allah. Allah memiliki sifat-sifat yang berbeza dengan makhluk atau dengan ciptaan. Meskipun pada sifat-sifat tertentu ada kesamaan, pada sisi makna seperti pengasih, ada pada sisi Allah, ada juga pada sisi makhluk. Penyayang, perkasa, bijaksana, ada pada sisi Allah, ada juga pada sisi makhluk. Umpamanya lagi terpuji, agung, penyantun, pemaaf. Namun terdapat perbezaan yang sangat besar pada sisi hakikat sifat-sifat tersebut. Hal itu adalah karena sifat-sifat yang ada pada makhluk bergantung pada zat makhluk yang tidak sempurna. Singkat kata, apabila sesuatu zat itu tidak sempurna, maka sifatnya pun tidak sempurna. Sebaliknya, apabila zat itu sempurna, maka sifatnya akan sempurna pula. Zat Allah adalah sempurna karena Allah adalah pencipta segala sesuatu. Dan segala sesuatu yang dicipta tidak sempurna kerana ia merupakan ciptaan. Ia merupakan ciptaan zat yang sempurna. Dalam ayat di atas, perkara ini diungkapkan dengan pemberitahuan bahawa Allah dapat melihat segala penglihatan, namun segala penglihatan tidak dapat melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan kata lain, Allah bagi kita adalah gaib. Namun bagi Allah, kita ini tidaklah gaib. Allah bersifat gaib karena sesuai dengan sifatnya yang maha sempurna. Apabila Allah masih dapat dicapai oleh penglihatan, atau oleh pendengaran, atau oleh perasaan, berarti Allah dapat dikuasai oleh panca indera kita. Maka ia bertentangan dengan sifat-sifat kesempurnaan sebagai Tuhan. Oleh kerana Allah adalah zat yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan seperti yang dibahaskan dalam sifat 20, maka Allah adalah keperluan utama bagi manusia dalam menjalani hidup. Apa sebab? Sebabnya adalah karena tanpa Allah manusia akan sengsara. Karena di dalam hidup manusia, manusia akan menjalani sakit, akan menjalani miskin, akan menjalani sedih, takut, kehilangan orang-orang yang disayangi dan lain sebagainya. Maka siapakah yang akan menyelesaikan masalah tersebut? Manusia tidak akan mampu menyelesaikannya sendiri, disebabkan karena sifat kekurangan yang dimiliki. Di sinilah pentingnya Allah yang memiliki sifat kesempurnaan bagi hidup manusia. Sebelum kita membahaskan tentang sifat 20, kita ingin mengetahui dahulu apa makna sifat 20 itu. Sifat 20 adalah kumpulan sifat-sifat Allah yang berjumlah 20 sifat yang disusun oleh para ulama dengan sangat rapi, teratur dan berurutan sehingga memudahkan kita dalam mengenal Allah. Oleh kerana sifat-sifat yang disusun tersebut berjumlah 20, maka disebutlah ia sebagai sifat 20. Memanglah perkataan sifat 20 tidak ada di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis. Tetapi bukan berarti ia adalah perkara baru yang diada-adakan. Hal itu karena sifat 20 tersebut disusun berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah. Perkataan sifat 20 adalah sebuah istilah saja. Dia sama seperti istilah-istilah yang lainnya, seperti istilah rukun Islam yang 5, atau istilah rukun iman yang 6,
atau istilah rukun salat yang 13 dan lain sebagainya. Maka tidak ada salahnya seseorang itu untuk mengenal Allah melalui sifat-sifat yang berjumlah 20 itu. Kemudian mungkin kita bertanya, adakah Allah hanya memiliki 20 sifat saja? Maka kita jawab, tidak. Allah memiliki banyak sifat. Namun para ulama telah berijtihad bahawa sifat-sifat Allah yang banyak itu apabila disederhanakan dan disusun sedemikian rupa untuk mudah dipelajari dan difahami, maka ia akan tersusun menjadi 20 sifat. Jadi sifat 20 adalah sifat-sifat yang menerangkan tentang zat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna lagi maha agung. Setelah kita mengetahui makna sifat 20, yaitu sifat-sifat sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala, maka apakah buah sifat 20 tersebut di dalam hidup kita? Telah kita terangkan sebelum ini tentang makna sifat 20 sebagai istilah yang selalu kita dengar di dalam pelajaran akidah atau pelajaran tauhid. Maka apakah buah dari sifat 20 tersebut dalam hidup kita? Atau dengan kata lain, apabila mempelajari sifat 20 itu, maka apa kebaikan yang akan kita dapatkan di dalam hidup? Kita jawab di sini. Dengan mempelajari sifat 20, maka kita akan mengenal Allah yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Apabila kita perhatikan sifat-sifat tersebut, maka kita menjumpainya bahawa 6 sifat pertama adalah sifat-sifat yang menerangkan tentang hakikat zat Allah secara khas, secara khusus, sebagai zat yang Maha Esa. Hanya zat Allah yang bersifat wujud, yang wujud zat tersebut wajib ada. Hanya zat Allah yang bersifat qidam atau azali. Hanya zat Allah yang bersifat baqa atau abadi. Hanya zat Allah yang bersifat berbeza dengan sekalian zat yang ada. Hanya zat Allah yang berdiri dengan dirinya sendiri. Dan hanya zat Allah yang bersifat tunggal atau esa, tak dapat dipisah dan bersifat sempurna dalam segala sisi. Maka apabila kita perhatikan lebih mendalam, maka ke-6 sifat tersebut disusun sedemikian rupa dengan sangat rapi dan berurut. Bermula daripada sifat wujud, sifat wujud zat yang merupakan pangkal pembahasan bagi sifat-sifat lain. Selanjutnya sifat qidam berkenaan dengan masa dahulu, dan sifat baqa pula berkenaan dengan masa yang akan datang. Selanjutnya sifat berbeza dengan sekalian ciptaan berkenaan dengan Allah yang tidak serupa dengan apapun. Kemudian sifat berdiri dengan dirinya sendiri berkenaan dengan ketidakbergantungan Allah dengan yang lainnya. Dan sifat esa berkenaan dengan zat yang tunggal yang tidak dapat dipecah, dibelah, dilahirkan, melahirkan dan lain sebagainya. Ke-6 sifat tersebut menerangkan betapa zat Allah itu maha agung, zat Allah itu maha sempurna, zat Allah itu maha tinggi, maha esa. Kemudian apabila kita perhatikan pula 7 sifat berikutnya, maka kita menjumpai tentang hakikat zat Allah sebagai zat yang maha mulia, maha perkasa, maha bijaksana. Bermula daripada sifat qudrat, yaitu sifat kuasa, sebagai sifat Allah yang menjadikan nyata segala apa yang dikehendakinya. Dan berikutnya adalah sifat iradat atau kehendak, sebagai sifat Allah yang menetapkan apa saja dengan ilmunya yang meliputi segala sesuatu. Dan seterusnya sifat ilmu atau pengetahuan, sebagai sifat Allah yang mengetahui apapun dengan sempurna. Dan berikutnya sifat hayat atau hidup, sebagai sifat zat yang memiliki ilmu, kehendak dan kuasa. Dan selanjutnya pula adalah sifat sama' atau pendengaran,
Kemudian juga sifat basar, penglihatan, dan sifat kalam atau perkataan sebagai sifat-sifat penjelas bahawa zat Allah itu maha sempurna. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, apabila kita perhatikan pula 7 sifat berikutnya, yaitu 7 sifat yang terakhir yang disebut juga sebagai sifat-sifat kauniyah, maka kita jumpai hakikat zat Allah itu berhubung kait dengan alam atau berhubung kait dengan ciptaan, dengan makna tanpa ada satu pun perkara di alam ini yang terlepas daripada kekuasaan Allah. Kita ulang sekali lagi, tidak ada satu pun perkara di alam ini yang terlepas daripada kekuasaan Allah. Allah adalah Tuhan yang maha sempurna, pencipta segala sesuatu, pemelihara segala sesuatu, dan menetapkan nasib serta ukuran segala sesuatu. Subhanallah. Berarti sesiapa yang betul-betul mempelajari sifat 20, sungguh ia akan mengenal Allah yang maha sempurna itu. Dan buahnya bagi hidup seseorang itu adalah ia akan meyakini bahawa apapun yang dihadapi di dunia akan dapat diselesaikan apabila menyerahkan urusannya kepada Allah yang maha sempurna itu. Allah lah penyelesai segala sesuatu. Yang sakit akan menjadi sembuh, yang miskin akan menjadi kaya, yang lemah akan menjadi kuat, yang bodoh akan menjadi pandai, yang payah akan menjadi mudah, yang sedih akan menjadi gembira, yang takut akan menjadi berani, yang kalah akan menjadi menang, yang rugi akan menjadi beruntung, yang sesat akan sampai ke tujuan. Inilah penyelesaian yang benar. Maka sifat 20 tidak hanya membuat manusia mengenal Allah saja, tetapi dapat membimbing manusia untuk mendapatkan penyelesaian masalah hidup di dunia ini. Bahkan bukan di dunia ini saja, tetapi juga masalah hidup di akhirat nanti. Alangkah ruginya orang yang tidak pernah membahaskan sifat-sifat Allah. Kita menjumpai di dalam Al-Quran bagaimana Allah berulang kali menerangkan kepada kita tentang sifat-sifatnya yang sempurna dengan berbagai macam bentuk penyampaiannya. Ada kalanya berbentuk persaksian atau pernyataan. Umpamanya seperti firman Allah, syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Surah Ali Imran ayat yang ke-18. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ada kalanya di dalam Al-Quran, ayat Al-Quran itu berbentuk perintah untuk mengetahuinya, perintah untuk mengetahui sifat-sifat Allah, seperti firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Surah Muhammad ayat yang ke-19. Maka ketahuilah bahawa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah. Dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu. Kemudian bentuk lain, ada kalanya Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang sifatnya dengan berbentuk perumpamaan supaya kita lebih cepat memahaminya. Seperti perumpamaan cahaya Allah dengan cahaya pelita yang berada di dalam kaca. Allah berfirman, Allah nurus samawati wal ard
Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyatin wala gharbiyyah. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Nurun ala nur. Yahdillahu linurihi man yasha wa yadribullahu al-amthala lin-nas. Wallahu bikulli syai'in alim. Surah An-Nur ayat yang ke-35. Allah adalah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya, yaitu pohon zaitun, yang tumbuh tidak di sebelah timur sesuatu dan tidak pula di sebelah baratnya, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah berulang kali menerangkan tentang sifat-sifatnya supaya kita mengenalnya dan lebih terang dan dengan lebih terang dan dengan lebih jelas lagi, karena ia akan membuahkan banyak kebaikan bagi hidup kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, daripada huraian di atas maka nampaklah buah mempelajari, memahami dan mendalami sifat 20 di dalam hidup. Maka sebagai seorang yang telah mengetahui perkara ini, maka yang mesti kita perhatikan adalah pertama, mengakui bahawa hanya Allah yang memiliki sifat-sifat sempurna. Karena Dialah pencipta segala sesuatu, pencipta langit, bumi dan sekalian manusia. Allah berfirman, Fatirus samawati wal ard, ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwaja, yadhra'ukum fi, laysa kamithlihi syai' wa huwas sami'ul basir. Surah Asy-Syura ayat yang ke-11. Dialah Allah pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan, dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan pula. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian perkara kedua yang mesti kita perhatikan adalah meyakini Allah dengan hati ikhlas dan penuh cinta. Karena yang memiliki sifat-sifat sempurna adalah yang lebih patut untuk dicintai. Allah berfirman, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. Surah Al-Baqarah ayat 165. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat, bahawa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahawa Allah amat berat siksaannya, niscaya mereka akan menyesal. Maka yakini Allah dengan hati ikhlas dan penuh cinta. Kemudian perkara yang ketiga yang mesti kita perhatikan setelah mengetahui Allah memiliki sifat-sifat sempurna adalah agungkanlah Allah yang mengatur hidup kita.
yang memberi rezeki, yang menciptakan pendengaran, penglihatan, menghidupkan dan mematikan dan lain sebagainya. Allah berfirman, "Qul man yarzuqukum minas samai wal ard, amman yamliku as-sam'a wal absar, wa man yukhrijul hayya minal mayyit, wa yukhrijul mayyita minal hayy, wa man yudabbirul amr, fasayaquluna Allah, fakul afala tattaqun." Fadzalikumullahu rabbukumul haqq, famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal, fa anna tusrafun. Surah Yunus ayat yang ke-31 dan 32. Katakanlah, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Maka zat yang demikian itulah Allah Tuhan kamu yang sebenarnya. Maka tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan. Maka bagaimanakah kamu dipalingkan daripada kebenaran? Jadi agungkanlah Allah yang mengatur hidup kita. Perkara yang keempat yang mesti kita perhatikan setelah memahami Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna adalah berdoa kepada Allah sebagai tanda penghambaan diri yang memiliki sifat-sifat kekurangan di hadapan Allah yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Allah berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allahu alladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Dzalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai' la ilaha illa huwa fa anna tu'fakun." Surah Ghafir ayat yang ke-60 hingga 62. Dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri daripada menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Allah lah yang menjadikan malam untuk kamu supaya kamu beristirahat padanya, dan menjadikan siang terang benderang. Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan atas manusia. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Yang demikian itu adalah Allah, Tuhanmu, pencipta segala sesuatu. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Maka bagaimanakah kamu dapat dipalingkan?" Demikianlah pembahasan yang ringkas tentang buah sifat 20 di dalam hidup. Mudah-mudahan pembahasan ini dapat menerangkan kepada kita tentang pentingnya mempelajari sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Karena buahnya pasti akan kita dapatkan semula di dalam hidup sehari-hari. Tak kenal maka tak yakin. Tak yakin maka tak ikhlas. Tak ikhlas maka tak cinta. Mencintai Allah adalah yang mesti sentiasa kita usahakan, kerana akan membuahkan cinta Allah kepada kita. Mudah-mudahan pembahasan ini bermanfaat bagi hidup kita di dunia ini dan hidup kita di akhirat nanti. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.